Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Bisa shalomnya lebih dahsyat sekali lagi buat Tuhan yang luar biasa. Shalom. Shalom. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya yakin percaya kemarin kita merayakan Natal. Yang hadir Natal kemarin boleh saya lihat lambaian tangannya. Wah haleluya, jemaat-jemaat setia yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau beribadah lagi, kita mau beribadah kembali di tempat ini. Kita mau memuji Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan, lebih baik satu hari di tempat di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain ya Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya mau ngundang semuanya untuk kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kehadiran-Mu di dalam dunia ini sudah melukiskan betapa besar kasih setia Tuhan kepada kami yang memberkati setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kau telah menyertai sepanjang kehidupan kami dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024 ini. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Bahkan segala sesuatu yang belum pernah kami pikirkan, Tuhan sudah rancangkan yang terbaik untuk setiap kami. Kalaupun kami boleh melewati badai pencobaan dalam setiap kehidupan kami yakin dan percaya di situ Tuhan rindu untuk kembali lagi kami untuk menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan seluruh persoalan hidup kita di bawah kakinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selalu bersyukur dan kami percaya Bapa. Ketika Tuhan mengundang kami kembali untuk datang kepadanya, Tuhan rindu akan setiap Bapak Ibu Saudara datang di kakinya Tuhan untuk berdoa, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu di bulan ini Desember. Biarlah kelahiran Tuhan boleh membawa damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami dan memimpin langkah kami di 2025 nanti Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh doa dan permohonan ini. Biarlah Indonesia boleh diberkati Tuhan lebih luar biasa lagi di 2025. Dan sebentar kami akan berdoa bersama seperti doa yang Kau ajarkan kepada setiap kami. Mari bersama kita bacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama bersama dengan saya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari yang indah ini. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God, how great is our God, how great is our God, and sing with me how great is our God. And all will see how
besar Engkau untuk setiap kehidupan kami. Kembali katakan. Age to age He stands, and time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God has three in one. Oh, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Oh, how great is our God! Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God, how great is our God, oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Yeah, name above all names, you are worthy, oh, how great, and my heart will sing, how great is our God. Name above all names, name above all names, you are worthy, oh, how great, when my heart will sing, how great is our God. Let praise the Lord. You are worthy to be praised, Jesus. Oh, and I will sing how great, and I will sing how great is our God. Oh, how great is our God, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau menyembah Tuhan. Katakan sambil mengangkat kedua belah tangan. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God, Jesus. Sekali lagi buat Tuhan kita. Katakan kembali Bapak Ibu Saudara. How great is our God. Inilah pujian syukur kami Tuhan. Sing with me, kami membawa setiap pujian syukur kami di hadirat-Mu. Pagi hari yang indah ini, kami mau nyatakan segala kasih Tuhan yang terjadi buat kehidupan kami. How great is our God. Saya yakin boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. How great is our God. Is our God, and all we see how great is our God. How great is our God. How great
akan setiap kehidupan kita. Mari bersama angkat kedua belah tangan Bapak Ibu Saudara. Inilah saatnya kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau agungkan, puji Dia Bapak. Puji Dia Bapak Ibu Saudara. Oh yes. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Untuk kelahiranmu di dunia ini. Untuk yang menebus segala dosa-dosa kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Bawa pujian kami di tata kudus-Mu Yesus. Karena hanya Engkau Bapa yang selalu setia. Oh glory bagi-Mu Tuhan. Oh terima kasih. Kami bawa pujian kami Tuhan. Kami bawa hidup kami Yesus. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu. Buat hidup kami Tuhan. Buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Buat kasih-Mu yang tak berkesudahan. Buat setiap hidup kami Yesus. Kami mau bersyukur. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita tundukkan kepala sejenak. Sambil mengangkat kedua belah tangan kita. Kita mau bawa setiap doa kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Apapun yang menjadi pertanyaan dalam hati Bapak Ibu Saudara, saat ini doakan. Saya yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kuasanya melawat setiap Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Ini adalah hari di mana Dia lahir di dunia ini. Saya yakin dan percaya kuasanya tidak kurang panjang untuk memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus. Sekaralabaya syakanaralaba takaralaba. Oh, yes. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saya mengangkat kedua belah tangan, Bapak Ibu Saudara katakan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Katakan kembali Bapak Ibu Saudara. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Sekali lagi buat Tuhan ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku
biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Bapa. Sebentar kami akan memuji-muji nama-Mu Tuhan. Kami mau persiapkan diri kami untuk menyembah Tuhan, berjoget bagi Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari, di hari kelahiran-Mu Bapa. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Yang siap bersama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Boleh kasih salam kiri kanan depan belakang Bapak Ibu Saudara, katakan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Saya kalau udah bilang amin berarti janjinya bukan sama saya lagi, janjinya sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu kurang joget nanti Tuhan yang tegur. Mau gak ditegur Tuhan? Gak mau kan? Makanya kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang luar biasa. Silakan. Mari bawakan pujian ini buat Tuhan yang telah lahir di tengah-tengah kita. Hey. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Hai, siarkan di gunung, dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu sang gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Yuk sekali lagi buat Tuhan katakan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu sang gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Bersama-sama katakan kembali. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera.
katakan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Katakan. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yuk sama-sama angkat kedua belah tangan kita katakan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Karena setiap kita naikkan pujian buat Tuhan kita yang luar biasa katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu tuh lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Katakan kembali Bapak Ibu Saudara. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Yuk jemaat Tuhan katakan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Oh yeah, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Gimana sukacita Tuhan masih ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara? Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman gereja dan akan bawa persembahan kita. Silakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya,
kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah Natal Gabungan diadakan pada hari Rabu 25 Desember 2024 pada pukul setengah 10 pagi dan 11 siang, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Haleluya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang boleh kami berikan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melayakkan setiap hidup kami. Untuk kami boleh bersama-sama bersatu hati menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan duduk diam di hadirat Tuhan. Kami mau mendengarkan setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Bapak, berkatilah hamba-Mu, berikanlah hikmat dan marifat yang daripada Tuhan untuk hamba-Mu. Karena ketika hamba-Mu menyampaikan firman dan firman tersebut bisa tertabur sebagai benih yang subur dan berbuah-buah lebat sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kita yang siap terima firman Tuhan, katakan amin. Mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatan muliakanlah Yesus Raja. Oh, oh.
pikiran kita katakan bersama. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatan muliakanlah Yesus Raja. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dari surga Tuhan, dari surga datang untuk segenap umatnya. Haleluya. Kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Kami tahu Kau hadir di tengah-tengah dunia ini. Hanya satu tujuannya. Engkau mati dan bangkit untuk menyelamatkan setiap kami. Tuhan, terima kasih buat anugerah yang besar yang Kau beri dalam hidup kami. Biar dalam setiap perayaan Natal, setiap kami boleh mengingat semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Bukan hanya sekedar selebrasi, tapi satu hal Tuhan. Ini sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih buat semua yang terbaik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Sepanjang tahun-tahun yang lalu sampai hari ini. Hamba mohon anugerah-Mu Tuhan. Biar pengurapan Tuhan turun atas kami semua. Pengurapan itu yang akan mengajar kami. Bahkan aku mohon Tuhan. Biar yang lemah hari ini dikuatkan Tuhan. Bahkan yang butuh kesembuhan mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah, ajari kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom saudara. Kemarin merayakan perayaan Natal ya, betul ya? Saudara, hari ini kita coba renungkan sama-sama apa sih makna Natal buat setiap kita. Ada banyak orang berpikir bahwa Natal itu bicara tentang pesta. Natal itu mungkin bicara tentang baju baru. Natal itu mungkin bicara tentang jalan-jalan keluar kota. Tapi saya berdoa hari ini kita bisa mengerti bahwa Natal itu bukan tentang kita tapi tentang Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pagi hari ini adalah mari ke Bethlehem. Mari buka dengan saya. Dari Lukas 2 ayat yang ke-15. Lukas 2 ayat 15. Kalau sudah dapat mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara perhatikan ayat 16-17 saya bacakan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara, saya mau tanya saudara. Saudara pernah nggak mengalami perjumpaan ilahi yang benar-benar real seperti saudara melihat saya hari ini? Pernah nggak?
Pernah ketemu dengan Tuhan? Belum pernah ya? Paling impresi, betul? Atau juga kita dengar nubuatan-nubuatan. Saudara, mari kita lihat di sini. Para gembala, itu mereka ada di padang penggembalaan, suasana sudah malam, dinginnya luar biasa. Tiba-tiba mereka lihat terang itu datang dari atas dan mereka mendengar berita tentang kelahiran seorang anak yang akan disebut Sang Juru Selamat. Saudara, Tuhan itu pada zaman itu bicara hanya kepada orang-orang khusus, khususnya para nabi. Saudara, gembala itu adalah orang-orang yang termarginalkan. Orang-orang yang gak dianggap pada masa itu. Profesi menjadi gembala itu gak dianggap. Dan itu belum tentu adalah usaha mereka. Mereka itu orang gajian. Saya bisa bayangkan orang-orang yang seperti ini mungkin mereka merasa gini, ya sudah, udah nasib. Ya sudah, kita gak punya masa depan. Ya layaklah kita ngalami seperti ini, direndahkan orang lain, ya cuman begini. Orang-orang yang merasa dirinya udah gak berharga. Tapi justru dengar baik-baik. Yesus hadir justru buat orang-orang yang merasa dirinya gak berharga, yang merasa dirinya gak layak, merasa dirinya gak punya masa depan. Yang merasa dirinya ya sudahlah, terima nasib. Tapi hari ini saya mau berkata, kalau ada di antara kita yang merasa dirinya kecil, nggak berharga, nggak punya masa depan, rasanya semua udah selesai, hari ini berita sukacita bagi setiap kita. Bahwa Yesus lahir buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Para gembala bilang gini, marilah kita. Bahkan di ayat berikutnya dia bilang begini, mereka segera. Berarti ini berita penting bagi setiap kita. Kita pergi ke Bethlehem. Saudara tahu Bethlehem itu artinya apa? Bet itu rumah, Elehem itu bicara tentang roti. Ini bicara tentang rumah roti. Ini bicara sesuatu yang sangat esensi kebutuhan dari setiap orang. Dan Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yang mengerti katakan amin. Yesus bilang begini bahwa dia adalah roti hidup. Dia adalah roti yang dipecah-pecahkan. Untuk apa? Untuk keselamatan dari setiap orang. Dari dosa mereka dipindahkan kepada hidup yang kekal. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dengar baik-baik. Manusia terpisah dari Allah. Dan hidup dalam kutuk. Kalau saudara baca Kejadian 3. Waktu Tuhan bicara kepada Adam. Tuhan bilang begini. Terkutuklah tanah oleh karena engkau. Lalu dia ngomong sama wanita itu. Dengan banyak kesusahan engkau akan melahirkan. Lalu dia ngomong sama ular. Dengan perutmu engkau akan jalan. Dan makananmu adalah debu tanah. Saudara tahu debu tanah itu bicara siapa? Manusia. Karena manusia diciptakan dari debu tanah. Artinya sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia nggak punya masa depan. Terpinggirkan. Nggak berharga. Tapi kita bersyukur hari ini, Yesus lahir di Bethlehem sebagai roti hidup. Dia mati bagi setiap kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Yang setuju katakan amin. Wow. Dia lahir di kota Bethlehem. Saudara tahu kota Bethlehem itu kota yang kecil sekali. Yang gak pernah dianggap bagian dari Yerusalem. Tapi kota Bethlehem ini adalah tempat kelahirannya Daud. Dan kita tahu Daud adalah raja bagi orang Israel. Daud adalah seorang penyembah. Dan saudara kalau runut kembali, Daud ini adalah orang yang gak dianggap oleh keluarganya. Daud anak yang ke-8.
Waktu ada pemilihan raja, Daud dilupakan oleh Isai. Nanti saudara baca. Sampai Elia berkata, Samuel berkata, cuman inikah anakmu? Isai bilang, ada sih. Tapi sedang mengembalakan. Saudara lihat, sebagai gembala itu gak berharga pada masa itu. Dilupakan. Tapi Samuel bilang begini, aku gak akan makan sampai anakmu datang. Dan waktu Daud datang, Tuhan berkata, kamu melihat apa yang kau lihat, tapi aku melihat hati. Dan dia urapi, dia menjadi raja. Wow, hari ini kabar sukacita bagi setiap kita. Kalau ada di antara kita yang hari ini merasa nilai kita sangat rendah, nggak punya masa depan. Mungkin juga kita berkata, aduh rasanya kerjaan saya mentok seperti ini. Karir saya cuma sampai di sini. Nggak dianggap oleh banyak orang. Aduh rasanya kerjaan saya, usaha saya cuma kecil begini. Cuma pedagang kecil. Aduh rasanya saya pelayanan cuma begini-begini aja mentok. Mungkin juga ada yang bilang begini, maaf ya. Mungkin dalam pelayanan cuma suruh ngatur-ngatur bangku. Cuman ngatur-ngatur sound system yang mungkin gak pernah dihargai. Atau yang lebih parah lagi mungkin sebagai pendoa di belakang. Kalau atmosfernya kurang baik, biasanya pendoa yang ditanya, kenapa kurang doakah? Tapi hari ini saya mau bilang gini, sekecil apapun keadaanmu, sekecil apapun jabatanmu, sekecil apapun usahamu, sekecil apapun pelayananmu. Tapi kalau Tuhan hadir dalam hidupmu, maka Tuhan akan mengubah yang kecil menjadi sesuatu yang besar supaya nama Tuhan dimuliakan. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Allah kita. Ada amin saudara? Bethlehem. Saudara tahu bahwa saudara dan saya adalah bait Allah? Halo? Tidak tahu kau bahwa tubuhmu adalah bait? Dan roh Allah berdiam di dalam kamu. Dan kamu sudah dibeli dengan harga lunas dibayar. Wow. Yang punya langit dan bumi ini mau tinggal di dalam bejana yang terbuat dari debu tanah. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi Natal ini bukan sekedar pesta. Natal ini bukan mengingatkan kita sebentar lagi akan ganti tahun. Tapi Natal ini selalu mengingatkan kita yang pertama, bahwa Yesus sangat peduli. Katakan peduli. Saudara, yang dikunjungi pertama kali adalah para dan dia mau hadir, lahir di kota Bethlehem, kota yang kecil, jauh dari Yerusalem. Dia sangat peduli dengan kita semua. Jangan pernah merasa kecil hati. Jangan pernah merasa, aduh rasanya saya nggak berharga. Saya udah jatuh bangun ikut Tuhan, rasanya saya nggak mungkin bisa pulih. Mungkin di masa lalu ada dosa yang kau lakukan. Dan banyak orang mencibirkan engkau. Ada banyak orang yang menganggap engkau. Tapi hari ini izinkan Tuhan hadir dalam hidupmu. Sekecil apapun nilaimu, engkau tetap berharga di mata Tuhan. Karena Yesus mau mati bagi saudara dan saya. Yang ngerti katakan amin. Saudara, betapa pentingnya kita menyadari bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dia sangat peduli sama kita. Yang ngerti katakan amin. Mulai hari ini saudara, di dalam perayaan Natal ini, saudara ingat kembali bahwa Tuhan itu peduli loh sama saya. Ingatkan keluarga kita yang mungkin tanpa sadar mereka merasa dirinya kecil, gak berani bergabung dengan orang-orang kebanyakan karena merasa minder. Tapi hari ini ingatkan anak-anak kita, keluarga kita, bahwa dia berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu yang pertama. Bahwa Tuhan sangat peduli dengan kita. Coba kita berhenti hari ini.
Siapa di sini yang sudah jadi orang Kristen lebih dari 10 tahun? Ada? Yang asalnya tadi bukan Kristen. Yang bukan Kristen, angkat tangan. Tadinya. Oke. Pak, kenapa mau jadi Kristen? Karena mau kawin, Pak. Atau kita kembangkan sedikit. Kenapa Bapak Ibu yang tadi angkat tangan mau lahir baru bahkan melayani Tuhan? Kenapa? Karena nggak ada yang melayani Pak, kasihan. Saya percaya tidak. Saya ingat bagaimana hidup saya. Ketika tahun 94, saya ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Saya dengar suaranya. Waktu saya flashback ke belakang, rasanya saya nggak masuk kriteria menjadi hamba Tuhan. Ada banyak kesalahan dan dosa yang saya lakukan. Ada banyak kejahatan yang saya lakukan. Tapi waktu saya diajak teman saya di Karsa Pemuda, saya duduk paling depan. Saya ikuti pujian penyembahan. Jujur saya bukan latar belakang karismatik. Sulit buat saya untuk tepuk tangan. Saya diem. Tapi lama-lama jempolnya mulai gerak. Betul nggak saudara? Lama-lama gatal pengen tepuk tangan. Tapi saya bilang bukan hanya itu. Dan tiba-tiba saya nangis. Saya nggak dibongkar dosa saya sama orang yang khotbah atau WL. Karena dia nggak kenal saya. Tapi hari itu saya nangis 2 kali ibadah. Saya nggak tinggalkan ruangan itu. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan mengasihi saya. Tiba-tiba saya merasakan dibanjiri dengan kasih Tuhan. Dan saya dengar suara Tuhan. Nak, aku mengasihi engkau. Aku sudah mati buat engkau. Dan tiba-tiba seperti di layar. Dia tunjukkan semua dosa dan kesalahan saya. Setiap kali muncul, dia berkata, untuk dosa itu aku sudah mati buat engkau. Untuk dosa itu aku sudah mati buat engkau. Saya pikir Tuhan sudah tidak sayang sama saya. Saya pikir nasib saya memang begitu gak bisa berubah. Tapi hari ini saya mau berkata, apa yang saya pikir rasanya saya gak punya masa depan. Tapi justru Tuhan peduli dalam hidup saya. Saya percaya itu juga saudara alami hari ini. Saudara pikir saudara gak punya masa depan. Tapi hari ini di dalam Tuhan, hari depan yang penuh pengharapan. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Tuhan kita peduli. Ada amin? Paulus yang tadinya Saulus, ini orang yang begitu jahat, orang pintar loh. Dia pemimpin agama yang sangat dihormati, tapi kerjanya adalah nangkapin orang Kristen, lalu memenjara bahkan membunuh mereka. Waktu Stefanus mati dirajam, anak muda itu ada di sana kata Alkitab, menyaksikan Stefanus mati. Sangat kejam. Tapi satu hari dia berjalan di jalan lurus kata Alkitab. Dan dia menemukan terang itu. Dan ada suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? 3 hari dia buta. Pada hari yang ketiga, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dari Saulus menjadi Paulus. Jadi orang yang bulus menjadi orang-orang yang membawa banyak jiwa masuk dalam kerajaan surga. Amin saudara. Saya berdoa hari ini kita mengerti bahwa kita disayang oleh Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan gak peduli dengan kita. Jangan pernah kita berpikir, aduh, kenapa dia lebih diberkati? Kenapa dia lebih bisa menikmati berkat? Saya mau bilang, jangan pernah kehilangan ini. Ingatkan diri kita bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli dalam hidup kita. Dia sanggup mengubah hidup kita menjadi berkat dan diberkati. Dan menjadi berkat dan diberkati. Sampai hidupmu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Bethlehem ini bicara tentang kasihnya Tuhan. Katakan kasihnya Tuhan. Dia berkata, aku ini adalah roti yang datang dari tempat yang tinggi, dari surga. Aku ini adalah roti yang dipecah-pecahkan.
Saudara, Natal ini untuk mengingatkan kita, ada satu pribadi yang begitu mengasihi kita. Dia bukan hanya sekedar peduli, tapi dia mengasihi kita. Dia membuktikan kasihnya. Dia rela mati bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Saudara percaya bahwa kita ini diciptakan menurut rupa dan gambar Allah? Siapa yang percaya? Saudara percaya Yesus yang sulung dan kita adalah dari banyak saudara? Berarti gambaran Kristus ada dalam diri kita? Amin. Siapa di sini yang punya HP? Semua pasti punya, betul? Kalau saudara beli dari toko dan saudara bayar lunas, itu miliknya toko atau milik saudara? Karena saudara sudah bayar. Dan kalau saudara iseng-iseng di depan yang punya toko, ini baru bayar nih. Lalu saudara ketokin ke mejanya dia, saudara hancurin di depannya dia berhak marah atau enggak? Hah? Enggak ya? Oh, kaget. Betul, bisa kaget kan? Ini orang beli cuma dihancurin. Saudara tahu nggak bahwa yang memproduksi saudara adalah Tuhan? Bahwa nilai saudara ada di tangan dia. Kalau dia lihat ini nggak bernilai, dia wajar nggak kalau dia hancurin? Tapi dengar baik-baik, ketika yang dia ciptakan itu berontak dengan sengaja merusak gambarannya dia di dalam diri manusia, dia tidak hancurin, tapi justru dia datang dari sorga, dia lahir sebagai anak manusia, dan dia rela mati bagi saudara dan saya. Sebenarnya kita ini debu tanah, nggak punya nilai. Kalau dia mau hancurin, dia hancurin. Tapi DNA-nya, gambarannya ada dalam diri saudara. Dia sangat mengasihi saudara. Saudara boleh jatuh bangun ikut Tuhan. Jatuh dan jatuh dan jatuh dan jatuh. Selalu jatuh dalam dosa. Tuhan membenci dosa. Tapi dia tidak pernah berubah untuk mengasihi setiap pendosa. Yang ngerti katakan amin. Itu sebabnya saudara masih bisa sampai hari ini seperti ini. Walaupun dalam saudara mungkin sedang berdosa, tapi kasihnya tidak pernah berhenti. Tapi hari ini dengar baik-baik, jangan abaikan kasih karunia Tuhan. Dia penuh kasih, tapi dia adalah Allah yang adil. Satu hari kita akan berhadapan dengan hakim itu. Dan kita nggak beresin hidup kita selama kita hidup. Maka penghakiman itu akan datang. Dan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kutuk. Saudara masih ingat terkutuklah tanah oleh karena engkau? Artinya begini, karena dosa kita, apa yang kita kerjakan, rumah tangga kita, usaha kita, bisnis kita, tidak pernah bisa menghasilkan yang baik. Jangan pernah salahkan saingan bisnis kita. Jangan salahkan atasan kita. Jangan salahkan keluarga kita. Tapi coba cek dalam diri kita. Ada dosa enggak yang belum dibereskan? Cepat bereskan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tetap mengasihi kita. Dia sanggup untuk mengubah hidup kita. Dari kegagalan menjadi keberhasilan. Yang setuju katakan amin. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Amin saudara. Saulus bisa dirubah menjadi Paulus. Dia mengubah maut menjadi kehidupan. Biarlah hari ini setiap saudara dan saya menyadari betul bahwa Bethlehem ini bicara tentang kasihnya Tuhan. Karena dia sudah mati bagi saudara. Dia mengubah kutuk jadi berkat. Dia mengubah kematian jadi hidup yang kekal. Amin. Jadi perayaan Natal ini adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan bicara cross kado. Bukan bicara tentang ganti baju. Tapi bicara tentang Dia yang mengasihi kita. Yang ngerti katakan amin. Saudara yang ketiga, ini bicara tentang identitas. Mari sama-sama katakan identitas.
Saudara dengar baik-baik. Waktu kita terpisah dari Allah, waktu kita jatuh dalam dosa, status kita orang status kita budak kita milik siapa? Kita ada di dalam penguasaan siapa? Iblis. Berarti saudara anak. Wajar kita setani. Tapi dengar baik-baik. Yesus lahir di Bethlehem, lalu dia mati di atas kayu salib, dia sedang mengembalikan kembali identitas kita. Katakan identitas kita. Bethlehem itu menjadi titik nol perjalanan Yesus untuk dia mati, lalu dia bangkit kembali, dia memulihkan hubungannya dengan kita, dia mengembalikan identitas kita dari budak dosa menjadi anak-anak Allah. Yang ngerti katakan amin. Bilang kiri kanan, anak Allah. Bukan pembuat masa. Pemain keyboard boleh di sini. Dengar baik-baik saudara. Saudara dan saya, ketika kita merayakan Natal, kita harus ingat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Saya dengar. Tuhan mau setiap kita dalam perjalanan hidup kita, jangan sampai kita kehilangan identitas kita. Kita adalah warga kerajaan Allah. Kita yang percaya dalam Kristus disebut anak-anak Allah. Inilah rinduku. Well, boleh bantu saya? Kepadamu. Senap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Saya dengar baik-baik. Yesus lahir di Bethlehem. Dia mati dan bangkit untuk memulihkan identitas saudara. Saudara harus bisa buktikan bahwa saudara adalah anak Allah. Di dalam diri saudara harus ada sifat dan karakter Allah. Amin, saudara. Kalau dulu kita suka ngomongin orang, sekarang kita ngomongi Tuhan. Kalau dulu kita simpan dendam, sekarang kita memberkati orang lain. Kalau dulu kita gampang tersinggung, hari ini kita bisa mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara? Amin. Sifat dan karakter Allah itu harus tampak dalam hidup kita. Saudara pengen gak orang lain dimenangkan bagi Tuhan? Saudara pengen? Saudara, salah satu cara yang paling efektif adalah lewat buah yang keluar lewat hidup kita. Jangan pernah bicara tentang Yesus yang baik dan lain sebagainya,
Tapi mereka nggak bisa lihat Yesus dalam hidup kita. Sampai kapanpun mereka bilang, terserah lu. Hari ini perut gua lapar. Lu cuma ngomong Yesus itu hebat. Tapi lu nggak pernah ulurkan tangan untuk kasih makan. Itu bohong. Halo? Harus ada sifat dan karakter Allah dalam hidup kita. Ketika 5.000 orang lapar, dia nggak butuh orang yang punya banyak roti, tapi dia butuh orang yang mengasihi dia. Ternyata yang dia temui anak kecil, kecil lagi, yang kelihatannya nggak berarti, dan dia juga punya cuma 5 roti 2 ekor ikan. Itu kecil, tapi perbuatan kecil itu menjadi langkah untuk menuai hal-hal yang besar dalam hidup kita. Gak usah bikin planning yang besar. Mulai dari perencanaan yang kecil. Tapi itu menjawab kebutuhan. Sehingga orang bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Ada amin? Kalau kita dierami oleh Roh Allah. Benih yang jatuh ke tanah. Dierami oleh Allah. Satu hari benih yang kecil ini akan bertumbuh. Dan menghasilkan buah yang berkualitas. Gak usah mimpi yang besar. Mulai dari hal yang kecil. Setiap kali kita ketemu dengan orang, berikan senyum dari hati yang tulus. Sapa mereka dari hati yang tulus. Ada amin, saudara? Kita sebagai hamba Tuhan, kita menyalami jemaat dari hatinya Tuhan. Itu gak pernah bisa dilupakan oleh jemaat. Saya mau tutup di sini. Satu hari ada saksi Yehova datang ke gereja kami di dalam satu ibadah komsel. Saya nggak tahu dia keluarganya dari saksi Yehova. Saya nggak pernah tahu. Karena dia datang diajak oleh jemaat. Waktu kita mulai nyembah Tuhan. Dan saya datangi dia. Saya peluk dia. Saya hanya bilang gini, Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Dia nangis di situ. Dan dia pulang, dia cerita, itu yang baju hijau kemarin siapa ya? Itu Pak Pendeta. Seumur-umur gua gak pernah nangis. Tapi hari itu gua nangis. Dia dan seisi keluarganya dibaptis. Dan melayani Tuhan. Mulailah dengan langkah kecil. Tapi itu menjawab kebutuhan. Salah satu yang dibutuhkan oleh manusia adalah penerimaan. Penghargaan. Betul loh, betul. Yesus menerima kita apa adanya. Kita gak berarti buat dunia, tapi berarti di hadapan Tuhan. Percayalah, langkah kecil akan membawa perubahan yang besar. Engkau akan lihat sesuatu yang besar terjadi dalam hidup saudara. Mari bangkit berdiri. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari sekali lagi angkat tangan kita, katakan ku berikan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Pejamkan mata saudara, sebentar kita akan akhiri ibadah ini. Natal itu bukan bicara tentang kita, tapi bicara tentang Dia. Dia adalah pribadi yang peduli sama kita. Dia adalah pribadi yang sangat mengasihi kita. Tapi Dia juga mengembalikan identitas kita. Dia sudah selesai dengan tugasnya dari Bapa. Tapi ini tugas kita untuk membawa kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini.
kita harus menyelesaikan amanat agung. Langkah kecil akan membawa perubahan yang besar. Mulai dari hati saudara buat jiwa-jiwa. Mulai dengan perubahan sikap saudara di tengah-tengah keluargamu. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mungkin kelihatannya gak berarti. Tapi satu hari saudara akan lihat, tuaian pasti terjadi. Orang-orang akan berkata, saya melihat Tuhan dalam hidupmu. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Biar setiap kita membuat covenant perjanjian dengan Tuhan. Supaya hidup kita ini berarti. Sampai Dia datang menjemput kita. Bapak terima kasih, hamba sudah sampaikan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan. Meteraikan itu dalam loh hati kami. Biar benih firman Tuhan ini mengakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami akan menikmati buah-buah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sempurnakanlah ibadah kami dengan berkat yang terbaik. Mari angkat tangan kita, arahkan wajah kita kepada Bapa di surga. Saudaraku pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kiranya berkat damai, sejahtera, kasih dan sukacita dari Allah dicurahkan berlimpah-limpah memenuhi kehidupan kita di dalam nama Yesus. Dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua kita diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat Natal, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.